Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar materi IPS kelas 7 di semester 2 dan bab yang keempat, yaitu materinya tentang kehidupan manusia pada masa praaksara. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama mendeskripsikan pengertian praaksara, yang kedua mengidentifikasi pembagian zaman secara geologis. Kehidupan manusia pada masa praaksara. Anak-anak, pernahkah kalian membayangkan hidup pada masa ini? Masa praaksara merupakan zaman jauh sebelum manusia mengenal peradaban serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada zaman praaksara, manusia sepenuhnya bergantung pada alam dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Diperkirakan pada zaman tersebut, manusia belum mengenal tulisan. Masa praaksara dikenal juga dengan masa prasejarah. Tahukah kalian bagaimana kehidupan manusia pada masa praaksara? Nah, dalam materi kali ini kita akan sama-sama belajar tentang kehidupan manusia pada masa praaksara. Mengenal masa praaksara. Praaksara berasal dari gabungan kata yaitu pra dan aksara. Pra berarti sebelum dan aksara berarti tulisan. Masa praaksara disebut juga dengan masa nirleka. Nir yang berarti tidak ada dan leka yang berarti tulisan. Jadi bisa disimpulkan bahwa pengertian masa praaksara adalah masa sebelum manusia mengenal tulisan. Pada masa praaksara, satu-satunya sumber untuk mengetahui kehidupan manusia purba hanya melalui peninggalan-peninggalan mereka berupa fosil dan artefak. Fosil adalah sisa-sisa tulang belulang manusia, hewan, dan tumbuhan yang telah membatu. Sedangkan artefak adalah alat-alat kehidupan seperti senjata, alat pertanian, dan alat rumah tangga. Zaman praaksara berlangsung sangat lama, yaitu sejak manusia belum mengenal tulisan hingga manusia mulai mengenal dan menggunakan tulisan. Berakhirnya zaman praaksara tidak sama bagi setiap bangsa. Indonesia sendiri meninggalkan masa praaksara kira-kira pada tahun 400 Masehi. Hal tersebut dapat diketahui dari batu bertulis yang terdapat di Muara Kaman, Kalimantan Timur. Prasasti tersebut menunjukkan bahasa dan bentuk huruf yang dibuat sekitar tahun 400 Masehi. Berikutnya adalah periodisasi masa praaksara. Ini terbagi menjadi dua periode, ada geologi dan ada arkeologi. Namun pada video kali ini kita akan membahasnya yang geologi terlebih dahulu. Dan pada masa periodisasi praaksara di zaman geologi ini terbagi menjadi 4, ada arkaikum, paleozoikum, mesozoikum, dan kensozoikum atau neozoikum. Yang pertama ada zaman arkaikum. Zaman arkaikum merupakan zaman tertua dan berlangsung sekitar 2500 juta tahun yang lalu. Saat itu keadaan bumi belum stabil dan kulit bumi masih dalam proses pembentukan. Keadaan bumi pada masa ini sangat mengerikan karena kurangnya oksigen dan belum ada tanda-tanda kehidupan. Yang kedua ada zaman paleozoikum. Paleozoikum diambil dari bahasa Yunani yaitu palaios yang artinya tua dan zo yang artinya hidup. Zaman paleozoikum dapat diartikan sebagai zaman kehidupan yang tua, terjadi sekitar 340 juta tahun yang lalu. Zaman Paleozoikum ditandai dengan munculnya tanda-tanda kehidupan, antara lain munculnya binatang-binatang kecil yang tidak bertulang belakang. Selain itu, terdapat berbagai jenis ikan, amfibi, dan reptil. Tidak hanya itu, zaman Paleozoikum dibagi menjadi 6 periode dari mulai yang tertua sampai yang termuda. Yang pertama ada Kambrium, yang kedua ada Ordovisium, yang ketiga ada Silur, yang keempat ada Devon, yang kelima ada Karbon, dan yang keenam ada Perm. Berikutnya adalah zaman Mesozoikum. Zaman Mesozoikum adalah zaman di mana makhluk hidup atau binatang hidup di masa pertengahan, terjadi sekitar 140 juta tahun yang lalu. Zaman Mesozoikum disebut juga sebagai zaman reptil atau dinosaurus, sebab saat itu kondisi bumi didominasi oleh hewan reptil besar seperti dinosaurus dan Atlantosaurus.
Zaman Mesozoikum terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama ada Trias. Pada zaman ini hewan reptil dan dinosaurus semakin bermunculan, serta mamalia dan reptilia. Dan yang kedua ada Jura. Pada masa ini didominasi oleh dinosaurus dan sebangsa katak dan buaya. Dan yang ketiga ada Kalsium. Pada masa ini terdapat burung pertama dan tumbuhan berbunga. Yang terakhir adalah masa Kenozoikum atau Neozoikum. Masa ini berlangsung sejak 60 juta tahun yang lalu dan keadaan bumi semakin membaik. Pada masa Kenozoikum ini merupakan masa perkembangan mamalia dan tumbuhan berbiji modern. Dan masa ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu zaman tersier dan zaman kuarter. Zaman tersier. Pada zaman ini reptil besar semakin menyusut, beberapa monyet, kera, dan beberapa hewan mamalia sudah mulai banyak. Dan zaman ini sudah ada jenis kera manusia. Zaman tersier terbagi atas Eosen, Miosen, Oligosen, dan Pliosen. Zaman kuarter. Zaman ini berlangsung sekitar 3 juta tahun yang lalu. Zaman ini terbagi menjadi 2, yaitu Pleistosen atau Divilium dan Holosen atau Alluvium. Kala Pleistosen atau Divilium ini sering disebut dengan zaman es atau zaman glasial. Dalam kala Pleistosen ini, zaman telah dibagi menjadi 3 lapisan, yaitu lapisan atas atau lapisan ngandong, lapisan tengah atau lapisan trinil, dan lapisan bawah atau lapisan jetis. Kala Holosen atau Alluvium. Adapun zaman Alluvium berlangsung 20.000 tahun sampai sekarang. Bagian akhir masa ini merupakan saat yang terpenting, karena di akhir Alluvium lahir Homo sapiens atau spesies manusia yang cerdas. Dengan demikian, manusia bisa membangun peradaban dan mengalami kemajuan hingga saat ini. Baik anak-anak, sekian penjelasan materi kali ini. Jika ada yang ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Dan sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.